Oleh karena itu Prabowo dan antek-anteknya atau pengikutnya jangan salah paham. Ya. Kita mempersoalkan Joko Widodo Dan anaknya. dan anaknya si Gibran, Fufu Fafa, karena dia tidak benar jadi wapres. Peristiwa pemilihan Pak Jokowi ini hampir 10 tahun memerintah ini sangat kabur, bahkan akhirnya diperjelas bahwa ijazahnya adalah palsu dengan proses 3 ronde daripada penggugatan daripada ijazah palsu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Kita kalau Prabowo kita dukung, Ya. pemerintahannya harus jalan baik. Tetapi Prabowo jangan menghalang-halangi proses hukum kita ini. Fufu juga sama. Fufu Fafa saya tidak dukung terus terang. Yang saya dukung cuma Prabowo aja lah. Dia harapan kita untuk merubah keadaan. Itu. Oleh karena itu Prabowo dan antek-anteknya atau pengikutnya jangan salah paham. Ya. Kita mempersoalkan Joko Widodo Dan anaknya. dan anaknya si Gibran, Fufu Fafa, karena dia tidak benar jadi wapres, belum umur 40, bertentangan dengan undang-undang pasal 169 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nggak bisa. Di samping pendidikannya bukan nggak jelas dia nggak punya ijazah gitu loh, yang SMA-nya. Gitu loh. Jadi jelas secara hukum saya menentangnya. Penjara. Tapi soal pemimpin ini nggak bisa main-main. Allah menempatkan pemimpin itu adalah orang yang mulia sekaligus yang paling depan masuk neraka. Nah, oleh karena itu ya, peristiwa pemilihan Pak Jokowi ini hampir 10 tahun memerintah ini sangat kabur, bahkan akhirnya diperjelas bahwa ijazahnya adalah palsu dengan proses 3 ronde daripada penggugatan daripada ijazah palsu ini. Jadi kami ingin mengatakan bahwa sudah waktunya dibuat terang benderang ya. Pemilu telah berlangsung, kita berharapkan ada pemimpin yang baru, ternyata masih terus saja ikut dalam kerusakan. Di penghujung bulan Februari menjelang besok Ramadan, kami bersyukur atas takdir Allah diterima oleh Dewan Perwakilan Daerah langsung oleh wakil ketuanya Bapak Tamsilindrung DPD RI. Saudara-saudara, ada 2 poin yang dihasilkan. Yang pertama, kita menyerahkan segala bukti hasil persidangan tentang ijazah palsunya Jokowi di Pengadilan Surakarta, Solo. Sebelumnya di Pengadilan Jakarta Pusat, kemudian yang ketiga di Pengadilan Jakarta Pusat, 3 kali. Yang pertama kita cabut gugatan karena Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, kemudian berpindah menjadi pidana, maka pidananya itu menjadi beban bukti dari jaksa dan hakim dan polisi untuk membuktikannya di pengadilan. Ternyata jaksa sampai putusan dari hakim tidak punya ijazah asli Jokowi, tidak disertakan. Yang ada fotokopian yang dilegalisir. Saya protes itu di depan hakim, jaksa hanya mengatakan itulah yang dia terima dari polisi. Kalau cuma itu kan tidak boleh seharusnya, karena tidak cukup alat bukti. Nah, atas dasar itu semua kami minta kepada DPD periksa semua hasil ini, persidangan kami, dan tadi dijawab dengan sangat jelas oleh pimpinan DPD akan memanggil Joko Widodo secara individu. Jokowi sekarang sudah warga negara biasa, bukan presiden, jadi berhak dipanggil. Sebab kalau dipanggil sebagai presiden atau mantan presiden, dia masih punya kaitan dengan struktur. Tapi kalau sebagai sebagai rakyat biasa, tidak ada urusan dengan itu. Nah, kita tunggu itu akan dilakukan oleh DPD. Panggilan kepada Jokowi melalui Badan
akuntabilitas publik yang dimiliki oleh DPD. Poin kedua, kami diminta untuk membuat surat kepada DPD atas situasional, kekisruhan, kehebohan, bahkan tingkat dunia di mana OCCRP, Organization Crime and Corruption Reporting Project, yang berpusat di Den Haag ya, Amsterdam atau Nederland, itu mensinyalir, menyatakan Jokowi ada yang bilang nomor 2, ada yang nomor 3 ya, setelah Bashar Assad intinya. Nomor 2, Pak. Nomor 2 ya? Nomor 2 fix dari Bashar Assad yang pertamanya, bahwa Jokowi itu jangan lupa loh, bukan cuma korupsi, crime-nya itu, crime itu artinya kejahatan. Kejahatannya sudah banyak, nanti Bu Kurnia bisa jelasin dan lain-lain. Dan korupsinya juga begitu. Menurut PPATK tanggal 16 Januari 2025, OCCRP mensinyalir PSN menghilangkan uang negara 2.292 triliun. Itu luar biasa. OCCRP apa namanya itu? PPATK. Nah, poin pentingnya, tolong Pak Ketua, ini Pak Sekjen dengan hormat ya, Bu Kurnia bidang humasnya, ini Wakil Ketua, buat surat kepada DPD untuk supaya DPD menyurati OCCRP. Nah, ini hebatnya luar biasa ini. Bertanyakan keabsahan dan segala macam yang dipersoalkan oleh OCCRP, mengapa menempatkan Jokowi nomor 2 di tingkat dunia loh? Kenapa nggak nomor 1? Ya, kenapa nggak nomor 1? Jadi ukurannya betul juga. Oleh karena itu Prabowo dan antek-anteknya atau pengikutnya jangan salah paham. Ya. Kita mempersoalkan Joko Widodo Dan anaknya. dan anaknya si Gibran, Fufu Falfa. Karena dia tidak benar jadi wapres, belum umur 40, bertentangan dengan undang-undang pasal 169 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nggak bisa. Di samping pendidikannya bukan nggak jelas dia nggak punya ijazah gitu loh, yang SMA-nya. Gitu loh. Jadi jelas secara hukum saya menentangnya. Tapi soal pemimpin ini nggak bisa main-main. Allah menempatkan pemimpin itu adalah orang yang mulia sekaligus yang paling depan masuk neraka. Nah, oleh karena itu ya, peristiwa pemilihan Pak Jokowi ini hampir 10 tahun memerintah ini sangat kabur, bahkan akhirnya diperjelas bahwa ijazahnya adalah palsu dengan proses 3 ronde daripada penggugatan daripada ijazah palsu ini. Jadi kami ingin mengatakan bahwa sudah waktunya dibuat terang benderang ya. Pemilu telah berlangsung, kita berharapkan ada pemimpin yang baru, ternyata masih terus saja ikut dalam kerusakan-kerusakan.